Alkitab berkata bahwa Yesus yang naik ke sorga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah di sana ia hanya duduk-duduk? Apa saja yang dikerjakannya? Duduk dengan duduk-duduk itu beda. Ya. Kalau duduk-duduk itu malas-malasan, tidak ada pekerjaan. Ya. Tapi istilah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya, itu tidak boleh dimaknai harfiah. Ya, tidak boleh dimaknai harfiah. Ada kata yang bermakna harfiah, ada kata yang bermakna simbolik, ada kata yang bermakna kiasan. Ya. Kalau Nuh melepaskan burung merpati, itu harfiah, merpati sungguh-sungguh. Pada waktu Yesus dibaptis turun Roh Kudus seperti burung merpati, itu bukan burung merpati sungguhan, itu simbol. Karena nanti burung merpati bukan Roh Kudus bukan burung merpati. Kalau burung merpati itu adalah Roh Kudus, kalau burung merpati dimakan kucing, berarti Roh Kudus dimakan kucing. Bukan, itu simbol. Tapi pada waktu dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, maka merpati di situ bermakna kiasan, sebagai kiasan bagi ketulusan. Ya, kalau ular itu kiasan dari kecerdikan. Makanya kalau orang nikah dekorasinya biasanya ada 2 ekor ular. Tidak, ya kan? 2 ekor merpati, karena itu simbol dari cinta ketulusan. Ya, kalau 2 ekor ular gitu susah sudah. Ya, itu 2 ular kobra. Nah, jadi begitu, ada yang harfiah, ada yang simbolik, ada yang kiasan. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu tidak boleh berarti bahwa itu bermakna harfiah. Tapi juga itu tidak berarti malas-malasan, karena Alkitab tidak selamanya berkata Yesus duduk. Dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Tapi di Kisah 7 ayat 56 dia bilang, dikatakan di sana dia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi bukan malas-malas ini. Dan sungguh aku melihat, siapa melihat? Stefanus melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus dikatakan duduk, tapi Stefanus waktu dilempar batu mau mati, saat-saat mau meregang nyawa, dia angkat muka, dia lihat, sungguh aku melihat anak manusia berdiri. Sebelumnya dia duduk. Kenapa sekarang berdiri? Karena ada anak Tuhan yang menghadap, mati martir. Ya, maka itu berarti bahwa jikalau ada anak Tuhan yang menderita mati martir, Tuhan Yesus sambut di surga semacam standing ovation untuk menyambut kehadiran Stefanus di surga. Jadi itu tidak berarti malas-malasan. Nah, sebelah kanan itu dalam budaya Timur Tengah, Timur Dekat kuno, itu bermakna kekuatan atau berharga, mulia, hebat. Itu sebelah kanan. Kita bisa lihat dalam Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu menghancurkan musuh. Engkau mengulurkan tangan kananmu di bumi. Bumi pun menelan mereka. Tangan kanan. Kanan itu simbol kuasa, kekuatan, kemuliaan. Itu berarti berada di sebelah kanan, itu tempat terhormat. Karena itu jikalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu bermakna kiasan. Kiasan bahwa di surga itu kedudukan Yesus itu sebagai orang terhormat, sebagai orang dengan kedudukan yang luar biasa. Itu yang dikatakan penulis surat Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Terus dijelaskan, di tempat tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Berarti duduk di sebelah kanan itu maksudnya tempat terhormat. Yesus di dunia dihina, diolok-olok, direndahkan. Tapi begitu sudah kembali ke surga, dia dapat tempat terhormat. Di dunia, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi di sana tempatnya terhormat. Nah, sudah di surga, dia bikin apa saja di surga. Pertama, dia memerintah sebagai raja. Ya,
dalam nubuatan tentang kenaikannya dari yang sudah dikutip tadi, Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuh. Berarti dia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah. Itu berarti bahwa di surga Yesus memerintah sebagai raja. Nah, karena dia raja, maka segala sesuatu, semua orang, manusia, malaikat, atau makhluk apapun, semua tunduk kepada dia. Semua ada di tumpuan kakinya. Makanya Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 3:21-22, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Lalu Efesus 1:20-22, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, dan telah diberikan kepadanya jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di surga dia raja, semua takluk. Di dunia juga dia raja. Makanya sebelum datang nubuatnya dia bilang dia tuh raja damai. Waktu dia lahir, ya, dia akan memerintah sebagai raja. Penjahat di samping Yesus juga bilang bahwa ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Di dunia dia raja. Hanya tidak ada orang mau mengakui, hanya segelintir orang. Tapi waktu di surga dia jadi raja, seluruh dunia malaikat pun takluk kepada dia. Ya. Yang kedua yang dia bikin dari surga, yang tadi sudah saya sebut adalah dia menjadi imam atau pengantara antara manusia dengan Allah. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Berarti dia naik ke surga. Nah, dari ayat ini mengatakan bahwa dia naik ke surga, dia menjadi imam besar agung. Ibrani 8. Inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena dia menjadi pengantara perjanjian baru. Berarti di surga selain memerintah sebagai raja, tugas lainnya adalah menjadi perantara. Itulah sebabnya setiap saat dia menjadi perantara kita. Dan Esa pula hanya satu perantaranya. Makanya kalau mau berdoa, seperti saya bilang tadi, ya Yesus perantaranya. Kalau datang pada Yesus langsung datang kepada Bapa, perantara. Ya, dan perantaranya cuma satu. Jangan bikin perantara banyak-banyak. Untuk datang kepada Bapa harus lewat Yesus. Untuk datang kepada Yesus harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat pendeta, lewat hamba Tuhan, lewat tim doa, lewat segala macam. Tidak. Ya, Anda sendiri bisa datang langsung kepada Yesus. Jangan menjadikan pendeta itu sebagai perantara. Itu namanya Anda mengangkat pendeta pada posisi Yesus. Itu kualat. Makanya kalau Anda datang pada saya minta doa, hanya dukungan doa, oke. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya minta doa saja karena lewat Pak Esra lebih manjur, itu salah. Memang manjur. Kalau doa untuk orang sakit itu manjur. Ya. Doa serahkan itu manjur. Ya. Nah, karena itulah maka tidak boleh merasa bahwa tanpa pendeta kita tidak bisa datang pada Tuhan. Dan karena itulah orang mengejar orang yang namanya tim doa, seolah-olah Tuhan hanya mau dengar tim doa saja. Yang lain Tuhan tidak dengar. Tim doanya sampai di Amfoa punya ujung sana juga sudah cari. Tidak. Tidak ada yang istimewa. Kalau Tuhan mau kabulkan, Tuhan bisa kabulkan tanpa melalui siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan tidak kabulkan, saudara mau lihat pendeta top bagaimanapun, kalau tidak ya tidak. Saya dulu ingat ya, waktu ada acara PA di sini, habis PA, Pak Budi Asali yang ngajar, tiba-tiba satu orang datang. Saya lagi ngomong dengan Pak Budi Asali, tiba-tiba orang datang, bilang, Pak, saya minta didoakan.
Lalu Pak Budi tanya, mau doa apa? Dia cerita, setelah dia cerita Pak Budi tanya, "You sendiri bisa berdoa?" "Bisa." "Ya, silakan, you berdoa." Akhirnya orangnya yang berdoa sendiri. Saya dan Pak Budi juga ikut berdoa. Amin. Orangnya masih berdiri, Pak Budi sudah. Sana sudah. Setelah itu saya bilang, "Pak Budi, kan orang minta doa. Kenapa suruh dia doa?" "Enggak, saya mau ajar dia bahwa dia pun berdoa sama dengan saya berdoa. Nggak ada istimewanya saya." Nah, itu harus dicamkan, ya, supaya jangan kita mengkultuskan pendeta-pendeta tertentu yang terlalu banyak pendeta yang dikultuskan dan mengkultuskan diri. Ya, seolah-olah mereka perantara-perantara lain di samping Yesus. Tidak, Yesus satu-satunya perantara. Bayangkan tiap hari berapa banyak orang berdoa. Berapa banyak orang berseru. Ingat, bukan hanya dalam hal keselamatan. Dalam keselamatan tidak ada orang sampai surga tanpa melalui Yesus. Dalam doa tidak ada doa sampai tanpa Yesus. Biarpun saudara mengucap syukur tidak sampai kecuali lewat Yesus. Saudara menyanyi puji Tuhan tidak sampai kecuali melalui Yesus. Itu berarti bahwa semua aktivitas rohani kita itu harus melalui Yesus. Maka Yesus mestinya kan dia tidak capek, ya kan? Tapi kalau sebagai manusia kita pikir, wih kerja banyak juga ya. Ya, karena menjadi perantara kita sampai selama-lamanya. Itu luar biasa. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama dia perintah sebagai raja, kedua dia jadi imam. Yang ketiga, dia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat yang kedua. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti ingat, Yesus yang naik ke surga, kalau kamu sungguh-sungguh percaya pada dia, dia sediakan tempat bagimu. Masing-masing sudah ada tempatnya. Ya, jangan khawatir tidak kebagian tempat. Ya, jangan percaya omong kosong saksi Yehova bahwa surga hanya untuk 144.000 orang. Semua kita punya tempat. Soal rumahnya bagaimana, ya tergantung karyamu di bumi ini. Ya, tapi tempatnya pasti ada. Ya, lalu ya tiga ya, memerintah sebagai raja, sebagai imam dan sediakan tempat. Itu yang dia kerjakan. Jadi tidak ada malas-malasan di surga. Ya.